Selamat siang rekan-rekan saya, Ferdian. Selamat siang rekan Aldi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Silakan duduk. Baik. Siang-siang gini kita bertiga ini, Ferdian, Aldi, Edwin, enaknya membahas tentang pengembangan organisasi ya. Bener, apalagi kita habis makan siang kan, udah ibadah juga, jadi nggak ada beban, jadi paling enak ngobrol santai tentang pengembangan organisasi. Menurut saya pengembangan organisasi ini untuk di lapas emang perlu diterapkan dan dibahas sejak dini. Karena kita bakal jadi kepala lapas yang bakal jadi ujung tombak mengembangkan organisasi kita. Benar. Itu dia, betul. Aluna sebagai bibit pemasyarakatan di masa depan. Baik. Biar kita duduk-duduknya nggak duduk-duduk sampah ya kan, tapi berkualitas lah gitu obrolan kita kan. Berdaging. Benar Yes. sekali. Kita diskusinya mulai dari dasar dulu lah ya kan. Benar. Apa sih sebenarnya pengembangan organisasi itu kalau menurut Ferdian dan rekan Aldi? Kalau saya baca ya, pengembangan organisasi itu proses terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan strategi, struktur, proses, dan budaya kerja. Kalau Ferdian sama Aldi bagaimana? Saya sepakat. Jadi dalam pengembangan organisasi itu kita akan pertama kali akan melaksanakan proses tahap analisa dari permasalahan dan juga peluang yang ada, dan dari hasil analisa tersebut kita akan melakukan pengumpulan data, kita akan mengobservasi, kita akan mendiagnosis, dan setelahnya kita akan dari data yang kita dapat ini kita akan pelaksanaan untuk pengupgradean, pengembangan organisasi. Nah, setelah tahapan itu kita akan mengevaluasi agar kedepannya kita dapat mengetahui apa yang perlu dikurangi dan apa yang perlu ditambahkan dalam pengembangan organisasi ini. Yang menarik di sini pengembangan organisasi bukan cuma tentang perubahan struktur, melainkan teknologi, tapi juga menyentuh aspek manusia. Seperti perilaku, motivasi, bagaimana mengelola tugas agar lebih profesional, sistem administrasi yang efisien, dan pelayanan yang lebih manusiawi. Aspek manusia biasanya sulit bertahan lama. Jadi semua kita perhatikan ya. Dari semua sisi kita perhatikan. Kepekaan kita itu kita maksimalkan gitu ya. Benar. Kalau kita lihat di lembaga pemasyarakatan nih, untuk UPT kita bekerja nanti, pengembangan organisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan program rehabilitasi narapidana. Misalnya bagaimana mengelola petugas agar lebih profesional, sistem administrasi yang efisien, dan pelayanan yang lebih manusiawi. Kalau pandangan kalian bagaimana? Kalau pendapat saya dari apa yang saya amati di lapangan, benar sekali dari rekan Edwin yang katakan, karena sebagai contohnya pada komunikasi antar petugas itu harus kita kembangkan. Tugas harus kita juga berikan pelatihan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar wacana saja, hanya satu kali event saja. Dan juga kita harus membentuk suasana lingkungan, kita harus membentuk budaya kerja yang positif agar dalam pekerjaan kita juga memberikan output yang positif pula. Gak boleh ada kelahi-kelahi di kantor ya? Gak boleh ada kelahi, kita harus secara sedemikian rupa kita atur agar menghindari segala macam konflik. Rekan Ali? Tapi selain itu, pengembangan organisasi juga bisa membantu lembaga pemasyarakatan beradaptasi dengan regulasi baru, terutama di era modern kali saat ini ya, teknologi informasi dan tuntunan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas di selama di lapas ini. Ya, benar. Transparan gitu ya? Kita harus mengambil kepercayaan masyarakat. Masyarakat. Kalau boleh saya tambahkan kan, pengembangan organisasi itu juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner dan mampu menginspirasi perubahan. Tanpa dukungan pimpinan, perubahan sulit berjalan. Jadi contoh kita ini mencontohkan gitu loh. Nah, Sok-sokan kita nyuruh pegawai kita datang cepet, pelayanan bagus. Kalau kita datang cuma apel doang habis itu hilang, untuk apa gitu kan? Nah, kita taruna calon pemimpin, kita yang mencontohkan biar pegawai kita minimal seperti kita. saya sangat setuju karena terdapat satu pepatah, 1000 nasihat akan kalah dengan satu teladan. Pas. Dan kita sebagai calon pemimpin, kita harus menunjukkan kepemimpinan yang efektif, yang mana ini akan mendorong daripada partisipasi rekan-rekan maupun anak buah kita dalam bekerja, sehingga baik kita ataupun lingkungan kerja kita akan mendapatkan feedback yang secara berkala akan mengupgrade
akan meningkat satu tahap demi satu tahap, dan juga ini akan secara organisasi besar kita akan membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Ya, setuju. Tapi jangan dilupakan juga tentang evaluasi dan berkala. Itu perlu untuk meningkatkan kinerja kita, untuk meningkatkan kinerja pegawai juga, agar bisa kedepannya perbaikan terus berjalan dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan yang ada. Jadi jangan ABS, jangan asal bapak senang ya, Nah, betul. tapi saling mengevaluasi. Yes. Yang bawah mengevaluasi yang atas juga harus mengevaluasi yang bawah. Ya, betul. Sekarang coba kita lebih fokus lagi ke salah satu, misalnya Kaizen nih misalnya ini. Model dalam pengembangan Ya, organisasi. Karena kita bahas Kaizen, apa sih Kaizen itu dan kenapa Kaizen itu penting? Dari sedikit banyak yang saya tahu, Kaizen ini memiliki filosofi. Jadi Kaizen ini sendiri berasal dari bahasa Jepang, dari negeri Jepang, yang mana memiliki arti perbaikan yang berkelanjutan. Di mana pada intinya perubahan menggunakan metode Kaizen ini itu kita harus berubah secara bertahap, tidak bisa serta merta 1 sampai 100 dalam satu malam, tidak bisa. Tapi kita akan 1, 10, 20 hingga 100. Dan mana dalam perubahan ini kita harus melibatkan semua unsur yang ada di organisasi. Jadi tidak bisa hanya bawahan saja, tidak bisa hanya kepalanya saja, tetapi harus semuanya kita harus secara kolaborasi untuk membawa perubahan organisasi. Kalau rekan Aldi? Tapi menurutku itu bukan perubahan besar sekaligus. Di situ kita ada langkah-langkah kecil yang kalau dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Itulah seperti yang kayak Edwin bilang, memberi contoh hal kecil, datang apel tepat waktu, itu bisa membuat perubahan besar yang berada di UPT. Berarti mending kecil-kecil tapi terus-terusan konsisten. Iya. Betul. Daripada Sosok besar, memiliki wacana yang besar tapi gagal. tidak konsisten, tidak istiqomah. Ini kecil-kecil tapi terus-terusan ya. Iya, betul sekali. Tapi kan kalau yang sepengetahuan saya ya, yang menarik itu Kaizen ini mendekatkan keterlibatan semua orang. Nah, jadi bukan cuma pimpinan yang bertanggung jawab atas perubahan, tapi setiap individu di organisasi punya peran aktif memberikan ide dan melakukan perbaikan. Jadi gak cuma kepala lapus doang nih, sampai PN yang paling bawah juga ikut bekerja. Bahkan tamping semua harus bekerja maksimal. Bagaimana tanggapan kalian berdua? Ya, penglibatan semua unsur yang ada di organisasi ini sangat penting, karena dampaknya itu bukan hanya 1-2 orang saja, 1-2 pihak saja yang merasakan, tapi semuanya juga akan mendapatkan dampaknya baik atau buruknya. Dan di sini bukan hanya tanggung jawab seorang pimpinan, tapi semua unsur yang ada di organisasi mereka memiliki tanggung jawab yang sama beratnya, tidak ada kecil, besar, ringan, berat, tapi semuanya sama, sehingga semuanya harus memiliki kewajiban dalam hati untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangsih kepada organisasi untuk perbaikan. Ya, Kaizen ini menurut saya emang sangat bagus untuk di UPT karena mengajarkan kita untuk selalu mengidentifikasi pemborosan atau hal yang tidak efisien itu perlu dihilangkan lah di UPT itu. Lalu mencari solusi sederhana yang bisa langsung diterapkan di UPT. Jadi seefisien mungkin agar tidak merugikan banyak pihak. Benar. Masuk juga dalam program Pak Presiden ya, harus efisien kan? Efisien. Nggak boleh boros-boros. Misalnya itu kayak berarti dalam proses kerja sehari-hari lah berarti kan, yang dilakukan pengurangan langkah yang tidak perlu, perbaikan tata letak ruang kerja, atau peningkatan komunikasi antar tim. Hal kecil lah berarti ini kan, tapi hal kecil terus menerus berkelanjutan. Kalau rekan Dan kalian gimana? senada dengan pendapat rekan Aldi dan juga rekan Edwin, kita tidak boleh hanya fokus kepada efisiensi, tapi di balik itu, di samping itu kita juga harus mengutamakan kualitas dalam bekerja dan juga keselamatan dalam bekerja, karena seperti yang kita ketahui bahwa interaksi kita adalah dengan para warga binaan yang pada latar belakangnya telah melanggar hukum. Bermasalah. Mereka memang salah, dan juga perubahan kecil ini sangat relevan dengan kita yang bekerja di lapas ataupun di rutan. Ya betul, setuju banget saya. Karena filosofi ini mendorong organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi sedikit demi sedikit agar bisa beradaptasi. Bukan hanya pas dengan kondisi saat ini aja, tapi diharapkan untuk
berbagai kondisi agar bisa tetap dari semua kondisi. Ya, benar. tetap beradaptasi. Coba sekarang kita lebih fokus di pembahasannya. Kaizen itu diterapkan di UPT pemasyarakatan kita bekerja nanti. Bagaimana sih tanggapan rekan Ferdian dan rekan Aldi? Dari kegiatan yang sudah kita ikuti, Orlab di tingkat 1, di tingkat 2 ada PKL, di tingkat 3 ada KKN, dan kita akan segera menjalani magang. Sepenangkapan saya dan juga dari saya membaca dari beberapa artikel bahwa Kaizen ini memperbaiki proses dalam pengelolaan warga binaan, di mana itu menjadi tugas utama kita, membina, dan juga hal-hal ini mencakup dari administrasi, pembinaan hingga bentuk rehabilitas kepada warga binaan. Itu dari awal sampai akhir ya, administrasi Dari awal rehabilitasi. sampai akhir tidak bisa kita sepelekan sama sekali. Kalau rekan Aldi? Menurut pandangan saya, dengan perubahan kecil seperti perbaikan sistem jadwal kunjungan, meningkatkan komunikasi antar petugas dan menyederhanakan proses pelaporan itu sudah sangat membantu untuk proses menerapkan Kaizen ini di Itu ya. UPT kita. Sebagai pelayan masyarakat kita. Nah, itu dia. Berarti kan selain itu Kaizen ini bisa juga nih membantu menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan kolaboratif di antara petugas yang berdampak langsung pada keamanan dan kenyamanan di dalam lapas. Bagaimana menurut kalian? Benar. Jadi yang tidak kalah penting Kaizen ini dalam prosesnya itu bukan menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman tapi tujuannya baik, tapi juga turut memberikan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini kita akan memberikan inovasi yang baik-baik, kita akan memberikan perubahan dalam rehabilitasi secara baik juga, sehingga kita sebagai petugas masyarakatan itu akan memberikan keterampilan baru. Kita akan memberikan keterampilan baru pula kepada warga binaan agar mereka memiliki kesiapan dalam hidup bermasyarakat. Rekan Aldi gimana pandangan? Kalau menurut saya emang Kaizen ini kita yang perlu kerjasama, bukan terkait hanya 1-2 orang aja yang melaksanakannya. Dengan melibatkan petugas dan narapidana dalam proses perbaikan, lembaga pemasyarakatan bisa lebih responsif terhadap masalah yang ada dan menemukan solusi yang praktis. Bersama-sama kita untuk menuju perbaikan yang lebih baik. Berarti nih, Kaizen ini kan harus didukung oleh pimpinan yang pemikirannya terbuka nih, Ya, nggak benar. tertutup, nggak ortodoks, ya kan, nggak jadul. Ya. Dan sistem monitoringnya yang baik agar setiap perbaikan itu tercatat dan dievaluasi. Jadi setiap masalah itu tidak terulang lagi, tapi tercatat dan terevaluasi. Ya, benar sekali. Jadi harus di-trigger dari pimpinan, dan jika semua pihak itu berkontribusi, maka perubahan kecil yang ada di lembaga masyarakatan, yang ada di organisasi kita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, itu akan membawa dampak yang sangat baik dan juga akan meninggalkan legasi yang panjang. Mana legasi ini adalah legasi yang baik pula. Ya, dari pengalaman itu kita bisa ambil pelajaran bahwa perubahan besar yang dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan melibatkan semua orang itu penting untuk dilaksanakan di UPT. Ya, Baik. benar. Sekarang coba kita membahas itu kayak studi kasus dan tips praktis nih, misalnya Iya, nih kan. bukti konkret ya. Biar lebih jelas nih, coba kita misalnya ada studi kasus singkat nih. Misalnya nih, tetangga kita yang lembaga pemasyarakatan itu bisa dibilang paling maju di dunia, Singapore Prison Service, Iya, SPS. benar. Nah, di SPS itu mereka itu sudah berhasil menerapkan Kaizen dengan membentuk tim kecil yang rutin mengidentifikasi masalah dan mencari solusi sederhana. Bagaimana tanggapan rekan Ferdi dan Aldi tentang SPS ini, Singapore Prison Service yang berhasil? Dari yang saya baca dari literatur yang sudah ada, bahwa tim SPS ini melakukan perbaikan yang kecil, tidak perlu muluk perubahan yang lebih besar, tapi perbaikannya hal-hal yang kecil seperti mengatur ulang ruangan kerja agar menemukan kondisi yang lebih, suasana yang lebih enak, lalu memperbaiki alur administrasi agar tidak merepotkan masyarakat, dan juga meningkatkan komunikasi antar petugas yang tentunya itu untuk menghindari miskomunikasi yang dapat berbuntut sangat buruk. Dan juga pada hasilnya sudah terlihat dari SPS ini, mereka memiliki efisiensi yang sangat meningkat, yang sangat jauh jika dibandingkan dengan kita, dan juga konfliknya berkurang sehingga warga binaannya merasa terlayani dengan baik. Seperti itu. Kalau rekan Aldi gimana pandangannya? Ya, dari pengalaman itu pun yang saya lihat bisa mengambil pelajaran bahwa perubahan besar dimulai dengan hal kecil itu sangat baik. Itu
Kaizen untuk diteruskan itu bagus kayaknya di lapas Yang ini. terutama adalah konsistensinya. Nah, itu Betul sekali. bisa kita contoh lah seperti negara-negara yang disebut Edwin tadi. Berarti untuk orang-orang yang menonton podcast kita nanti tuh, berarti yang ingin mulai menerapkan Kaizen itu berarti pemirsa-pemirsa ini bisa dimulai dengan observasi Hal-hal kecil. proses kerja sehari-hari, ajak tim diskusi untuk Betul. cari masalah dan solusi, lakukan perbaikan kecil dan evaluasi hasilnya. Bener nggak itu kira-kira? Ya, benar sekali. Dan juga kita harus memiliki kebiasaan untuk pemikiran yang terbuka. Kita tidak boleh tertutup dari segala macam perubahan yang ada. Kita tidak boleh menutup diri. Sehingga kita harus memberikan feedback yang baik, setiap saran, kritik, dan juga ide yang diberikan kepada kita. Ya, semoga diskusi kita ini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nontonin ya. Semoga bukan jadi diskusi kusir biasa. Nah. Tapi pastikan juga pimpinan itu mendukung penuh agar perubahan bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Benar. Itu yang harus dipastikan. Karena ada juga istilah ikan busuk dari kepalanya. Ikan busuk dari kepala yang benar sekali. Betul. Jadi pengembangan organisasi dan Kaizen adalah dua hal yang saling melengkapi ya kan. Pengembangan organisasi memberikan kerangka dan proses, sedangkan Kaizen memberikan filosofi dan budaya perbaikan berkelanjutan. Ya, benar. Kita sebagai aset-aset pemasyarakatan, nanti kita kelak di lembaga pemasyarakatan itu akan menerapkan keduanya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting agar organisasi kita bisa terus maju, meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, itu harapan kita bersama ya sebagai calon pimpinan di lembaga pemasyarakatan. Ya, kita harap untuk depannya lembaga pemasyarakatan bisa lebih baik. Bisa lebih baik dan juga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Semoga nanti jadi Kalapas ke 1 Palembang nih. Amin. Kalapas kelas mana? Lombok Barat. Kalapas 1 Medan nih. Amin. Kalau kita jadi Kalapas, Nanti kita terapkan di Kaizen ini. Pasti Ya. harus. Dan ingat, jangan jadi pemimpin yang ngeselin. Harus Ya. jadi pemimpin yang terbuka ke bawahan, biar Kaizen ini bisa dilaksanakan. Ya, Tepat setuju. Berhubung sudah mau binjas, bagaimana jika kita akhiri diskusi daging kita ini? Oke, ini sangat bermanfaat ya. Saya sangat bersyukur kita duduk di satu meja, di satu forum untuk membahas sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Ya, sangat terbuka pikiran kita untuk depannya. Kita harus sering-sering kayak gini nih. Sekian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.